Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan buat saya. Jikalau hari ini saya boleh menyampaikan firman Tuhan di dalam Natal keluarga di tempat ini. Firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada Natal keluarga di tempat ini bertema Allah hadir menyelamatkan keluarga. Mari sama-sama kita baca firman Tuhan di dalam kitab Matius 1 ayat 21. Firman Tuhan katakan, "Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, bahwa di sini dikatakan keluarga itu sangat-sangat membutuhkan keselamatan Bapak Ibu. Keluarga ini adalah rancangan Allah yang pertama dan utama Bapak Ibu. Keluarga itu adalah lembaga yang Tuhan ciptakan dan diberkati. Bapak Ibu, kalau keluarga bisa berfungsi dengan benar, maka tujuan Allah atas keluarga itu tergenapi. Allah ingin supaya keluarga-keluarga, anak-anak Tuhan itu semuanya boleh diberkati. Tetapi di sini kita melihat bahwa iblis tidak senang. Iblis berusaha untuk merusak tujuan Allah dengan cara menjadikan keluarga tidak berfungsi dengan semestinya. Iblis mulai menembakkan dosa-dosa di dalam keluarga, sehingga mengakibatkan ada perpecahan, terjadi yang namanya itu perceraian. Dan kenapa kalau kita melihat banyak sekali anak-anak memberontak kepada orang tua? Ya, karena keluarga tidak berfungsi dengan benar, sehingga dosa mulai mengintai. Iblis mulai merusak setiap tatanan yang dibuat selama ini. Iblis merusaknya sehingga tidak terjadi, tidak tergenapi apa yang menjadi tujuan Allah semestinya. Bapak Ibu, sejak dosa masuk ke dunia, keluarga menjadi medan pertempuran antara kasih dan ego, antara iman dan nilai-nilai dunia. Bapak Ibu, jadi keluarga ini harus benar-benar diusahakan sehingga menjadi satu keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Keluarga hari-hari ini menghadapi lebih banyak masalah krisis nilai-nilai identitas rohani Bapak Ibu. Ya. Keluarga selama ini mengalami itu. Kalau keluarga tidak dibangun dengan dasar yang kuat, maka ini yang akan terjadi. Justru kenapa kita harus selalu untuk boleh membawa keluarga kita hari demi hari untuk semakin dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita lihat teknologi dan media sosial itu mengguncang setiap tatanan yang lama. Apa yang sudah dibangun selama ini itu bisa rusak. Lewat apa? Lewat teknologi sekarang yang begitu canggih. Bapak Ibu lihat bahwa saat kita lagi berbicara, mungkin anak-anak kita lagi sibuk main gadget. Mungkin sibuk mereka sedang memainkan game. Mereka tidak mendengarkan nilai-nilai apa yang kita akan bagikan kepada mereka. Kenapa? Karena sekarang sudah mulai dengan kecanggihan-kecanggihan teknologi itu akan bisa merusak setiap tatanan yang lama Bapak Ibu. Yang selama ini yang kita sudah bangun akan rusak. Karena kenapa? Karena ada teknologi dan media yang dipergunakan dengan cara yang salah, Bapak Ibu. Tapi Natal
pada hari ini mengingatkan kita, Bapak Ibu, mengingatkan kita bahwa Allah tidak membiarkan keluarga binasa. Amin, Bapak Ibu. Melainkan Allah hadir di dalam Kristus untuk menyelamatkan dan memulihkan kita, memulihkan keluarga. Ini kabar baiknya, Bapak Ibu. Yang pertama, poin yang pertama, keselamatan itu adalah rencana Allah, Bapak Ibu. Di dalam Matius 1 ayat 21, ya, dikatakan, engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Amin, Bapak Ibu. Di dalam Matius 1 ayat 21 dikatakan, engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka, Bapak Ibu. Rencana Allah sempurna. Amin, Bapak Ibu. Allah sudah menyiapkan rencana keselamatan sejak semula. Dikatakan bahwa Tuhan itu sebenarnya sudah menetapkan, ya, rencana tentang keselamatan itu, ya, terjadi di dalam kehidupan kita. Lewat apa, Bapak Ibu? Kelahiran Yesus. Yang pertama dikatakan, kelahiran Yesus itu bukan kebetulan, tetapi bagian dari rancangan kekal. Amin, Bapak Ibu. Di tengah kekacauan keluarga manusia, ya, Allah tetap berkarya dengan tepat waktu, ya. Bapak Ibu pernah ngalamin saat kita mengalami yang namanya itu ada konflik di dalam keluarga, ya. Saat itu kita mungkin sudah tidak tahu lagi apa yang harus kita lakukan. Tetapi ada Allah mulai berbicara di dalam hati kita, ya, agar kita jangan untuk terus berkelanjutan dalam masalah, di dalam konflik, tetapi kita diajarkan untuk berdamai. Itulah salah satu rancangan Allah di dalam kehidupan manusia, di dalam keluarga, Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya dapat beberapa perenungan bahwa kalau kita diciptakan, ya, kita masih Tuhan berikan kesempatan bahwa kalau ada kasih karunia di dalam diri kita, kita harus mempergunakan kasih karunia itu, ya, dengan sebaik-baik mungkin. Amin, Bapak Ibu. Rancangan Tuhan itu spesifik, Bapak Ibu. Ya, Ia menyelamatkan umatnya, ya, artinya Yesus datang secara pribadi. Keselamatan itu diberikan bagi keluarga. Allah ingin setiap rumah tangga dan dapat mengenalnya, dapat mengakui dia sebagai juru selamat pribadi satu-satunya. Bapak Ibu, ya, di dalam keluarga, ya, penting sekali kita harus selalu yang namanya itu mesbah. Ada mesbah keluarga. Waktu pagi, ya, bawalah keluarga kita, anak-anak kita, ya, untuk boleh berkumpul bersama-sama, merendahkan hati, berdoa kepada Tuhan. Dan malam hari boleh berkumpul kembali, ya, untuk boleh bersama-sama, boleh memuji menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan berdoa. Bapak Ibu, lewat mesbah inilah, Bapak Ibu, kita bisa membawa keluarga kita untuk boleh mengenal Tuhan lebih dekat dan mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya dalam kehidupannya. Amin, Bapak Ibu. Yang kedua, dikatakan
Keselamatan melalui penyertaannya, Bapak Ibu. Keselamatan melalui penyertaannya. Di dalam Matius 1 ayat 22 sampai 23 dikatakan, mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Amin Bapak Ibu. Penyertaan yang nyata dan sempurna dikatakan, Allah tidak hanya berbicara, tetapi hadir dalam daging. Ya, dia tinggalkan tatanya yang begitu mulia. Ya, dia datang ke dunia dengan wujud manusia. Ya, sehingga apa? Dia bisa merasakan apa yang kita rasakan, Bapak Ibu. Natal bukan hanya dongeng, melainkan realitas. Allah masuk ke dalam kehidupan manusia, Bapak Ibu. Dia merasakan apa juga yang kita rasakan. Sebagaimana Sang Immanuel itu menyertai Yusuf dan Maria, demikian ia menyertai seluruh keluarga kita. Amin Bapak Ibu. Kita juga rindu bahwa Allah hadir menyelamatkan keluarga kita. Saya tidak tahu hari-hari ini apa yang sedang dialami oleh keluarga-keluarga kita. Tapi percayalah bahwa sesuai dengan tema firman Tuhan hari ini, bahwa Allah hadir menyelamatkan keluarga. Amin Bapak Ibu. Yang ketiga, keselamatan menuntun pada ketaatan kita. Amin Bapak Ibu. Kita belajar daripada firman Tuhan ini. Di dalam Matius 1 ayat 24 sampai 25 katakan, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat itu kepadanya. Amin Bapak Ibu. Kita juga mau seperti apa yang dilakukan oleh Yusuf. Ya, dia mau taat kepada apa yang dikatakan oleh malaikat itu. Ya. Dan di sini dikatakan, ketaatan adalah respon yang benar, Bapak Ibu. Saat kita taat, itu adalah mencerminkan satu respon yang benar. Yusuf taat tanpa menunda, Bapak Ibu. Meski belum sepenuhnya mengerti, tapi dia mau belajar taat. Kita belajar Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh Yusuf. Walaupun dia belum sepenuhnya mengerti, tapi dia mau belajar untuk taat. Taat saja. Apa yang malaikat itu katakan, taat saja. Keluarga diselamatkan dimulai dari pribadi yang taat, Bapak Ibu. Walaupun kita masih belum menerima yang namanya itu dari hasil dari doa-doa kita, tetap kita taat. Kita mau datang kepada Tuhan, Bapak Ibu. Kita sungguh-sungguh merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Waktu Tuhan itu adalah waktu yang terbaik. Amin Bapak Ibu. Percayalah bahwa setiap apa yang engkau sudah tabur, ya, itu engkau akan tuai hasilnya. Karena ketaatan Yusuf, lahirlah rumah tangga yang menjadi wadah kehadiran Kristus, Bapak Ibu. Coba kalau saat itu Yusuf tidak taat apa yang dikatakan oleh malaikat saat itu, apa yang terjadi, Bapak Ibu? Tidak tergenapi rancangan Allah itu yang dari semula, bahwa Allah ingin menciptakan keluarga. Ya, Allah ingin hadir, tidak terjadi. Karena kenapa? Ya otomatis tidak ada di dalam wadah keluarga itu. Tapi di sini dikatakan karena ketaatan Yusuf lahirlah rumah tangga yang menjadi wadah kehadiran Kristus itu.
Kristus lahir di dalam wadah keluarga, Bapak Ibu. Amin. Ya, Bapak Ibu, Natal adalah ajakan untuk menata ulang kehidupan keluarga kita. Mari Bapak Ibu, kita mulai apa yang mungkin yang dulu tidak pernah kita lakukan, yang pernah gagal, kita perbaiki. Kita sudah dengar firman Tuhan, kita mulai perbaiki. Dalam dunia yang penuh dengan berbagai macam tantangan, Bapak Ibu, persoalan hidup, dan kebingungan moral, percayalah Bapak Ibu, hanya Yesus yang mampu menyucikan dosa setiap anggota keluarga kita. Hanya Yesus yang bisa menyatukan keluarga yang terpecah-pecah, Bapak Ibu. Amin, Bapak Ibu. Saya mau sedikit bersaksi. Saat saya sudah mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Bapak Ibu, itu keluarga saya semuanya menjauh daripada saya. Mereka bilang, saya nggak punya anak seperti engkau. Saya tidak punya anak seperti kamu. Saya tidak punya adik seperti kamu. Saya tidak punya koko yang seperti kamu. Artinya mereka mulai ingin memutuskan hubungan persaudaraan. Tetapi saya tidak habis akal, Bapak Ibu. Saya percaya bahwa saya ini sudah dipanggil oleh Tuhan, ya, untuk menerima keselamatan itu. Dan saya percaya saat saya datang, saya berdoa, saya merendahkan hati saya kepada Tuhan. Saya minta untuk keluarga saya boleh dipulihkan. Dan puji Tuhan, doa saya tidak sia-sia. Doa saya didengar oleh Tuhan, dan keluarga saya menerima saya. Dulu keluarga saya yang terpecah-pecah, yang tidak menganggap saya, sekarang mereka sudah menganggap saya kembali dan menerima saya kembali. Dan kapanpun saya ingin berjumpa mereka, kapanpun saya mau kembali, mau pulang kampung, saya bisa. Artinya apa? Di sini dikatakan, hanya Yesus yang mampu menyatukan keluarga-keluarga yang terpecah-pecah, Bapak Ibu. Doa itu tidak kelihatan, tapi doa sangat besar kuasanya. Seperti di dalam kitab Yakobus katakan, doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Amin, Bapak Ibu. Hanya Yesus yang mampu menuntun langkah keluarga menuju damai sejahtera. Hanya Yesus, Bapak Ibu, yang mampu menuntun kita dalam langkah keluarga menuju damai sejahtera. Bapak Ibu, tidak ada cara lain, hanya Yesus. Saat kita membawa keluarga kita kepada Yesus, di situ ada damai sejahtera. Di situ ada berkat-berkat yang melimpah-limpah. Amin, Bapak Ibu. Kiranya firman Tuhan pada Natal ini boleh memberkati kita semua. Dan saya percaya bahwa firman Tuhan ini akan terus termaterai di dalam setiap hati kita. Dan percayalah, sesuai dengan firman Tuhan ini, bahwa Allah hadir menyelamatkan keluarga. Apapun yang menjadi pergumulanmu, apapun yang menjadi tantanganmu, baik di dalam keluarga-keluargamu, percayalah, ada Yesus yang mampu, ada Yesus yang sanggup. Sesuai dengan firman Tuhan ini, Allah hadir menyelamatkan keluarga-keluargamu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur berterima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik untuk firman-Mu Tuhan,
Benar bahwa Engkau hadir untuk boleh menyelamatkan keluarga-keluarga di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba tidak tahu Tuhan apa yang menjadi pergumulan setiap keluarga-keluarga saudara-saudara kami Tuhan. Tapi kami percaya bahwa campur tangan Tuhan dinyatakan di dalam nama Yesus. Engkau yang akan menyelamatkan, memulihkan setiap keluarga-keluarga di dalam nama Yesus Tuhan. Suami-suami boleh berperan Tuhan sebagai imam, sebagai pemimpin, bahkan kepala di dalam keluarga. Istri-istri boleh menjadi penolong Tuhan, boleh benar-benar menjadi ibu yang mengasihi anak-anak di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan anak-anak boleh mengasihi orang tua, mengasihi Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau berdoa Tuhan, Engkau yang terus Tuhan menjamah, mengurapi setiap keluarga-keluarga kami di dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau sungguh-sungguh hadir untuk boleh menyelamatkan keluarga-keluarga Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kiranya damai Natal boleh terus menyertai kita semua, dan selamat hari Natal dan menyongsong tahun baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Amin.